Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Didukung oleh Pemirsa, Anda menyaksikan Metro Siang, dan kali ini kami ajak Anda untuk masuk di segmen Metropedia bersama saya, Anggi Asibuan. Pemirsa, bicara soal polusi, jadi mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat hari ini tetap bisa beraktivitas normal di tengah polusi udara yang menyebabkan kualitas udara di Jakarta jadi yang terburuk di dunia. Serem dengarnya ya sebenarnya. Nah, perkembangannya Air Quality Index atau juga indeks kualitas udara di Jakarta ini berada dalam level tidak sehat dalam pekan ini. Skornya bisa tembus di angka 186, sedangkan udara yang sehat ini berada di skor 0 sampai 50. Jauh sekali bedanya. Saya ajak Anda untuk melihat ke informasi yang pertama di Metropedia kali ini, pemirsa, bahwa kualitas udara yang dipantau oleh AQR ini juga dan juga Nafas Indonesia, bahwa ini ada beberapa fakta. Misalnya Nafas Indonesia mencatat dari sensor mereka, kualitas udara rata-rata di Jakarta di bulan Juli saja sampai 10 kali di atas batas anjuran Badan Kesehatan Dunia WHO. Kondisi ini berbahaya ya pemirsa, jadi Anda harus sudah mulai pakai masker kalau memang ingin beraktivitas di luar ruangan. Apa yang Anda hirup saat ini atau di suasana seperti ini bisa mengendap di paru-paru, jadi berbahaya. Pertanyaannya, kok bisa sih begitu ya Jakarta dikepung polusi seperti ini? Oke, kita akan bergeser ke informasi lainnya bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menyampaikan bahwa penyebab terbesar buruknya kualitas udara di ibu kota salah satunya dikarenakan transportasi kendaraan pribadi. Ada di 70% sebagai penyumbang polusi, kemudian Greenpeace juga menyoroti keberadaan pembakaran batu bara atau pembangkit listrik yang berada di sekitar Jakarta. Ada terdeteksi 8 PLTU yang terpantau berada di radius 100 km. Belum lagi kawasan atau fasilitas industri sekitar Jakarta ini juga berpengaruh. Melihat fakta ini tentu kita ingin jawaban dari pemerintah, solusinya apa begitu ya, masa udara kita gini-gini aja. Kita akan bergeser melihat tanggapan dari pemerintah Jakarta sendiri seperti apa. Responnya seperti ini pemirsa, ada di belakang saya ini bahwa penjabat atau juga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini menurutnya upaya mengatasi polusi udara harus dilakukan semua pihak. Nggak bisa Jakarta aja. Jadi kata PJ Gubernur bahwa soal industri-industri ini sudah bergeser keluar kota Jakarta, tapi masih ada yang mengakibatkan pencemaran udara itu dari kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Begitu menurut PJ Gubernur ya. Tapi Gubernur sebenarnya ini tidak menegaskan atau juga dia tidak bilang penyebab polusi dari Jabodetabek ini. Jadi harus bareng-bareng juga pemerintah pusat untuk ambil kebijakan mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Jadi gubernurnya enggan menyalahkan daerah-daerah sekitar juga, sebenarnya seperti itu ya. Lalu respons pemerintah pusat seperti apa? Pak Presiden ini juga ikut menanggapi pemirsa. Jadi polusi buruk Jakarta ini juga menarik perhatian Presiden. Kita coba keluarkan datanya. Nah, ini dia pemirsa. Jadi menurut Presiden polusi ini sudah tidak hanya hari ini, jadi sudah bertahun-tahun kita alami di ibu kota. Dan salah satu cara mengurangi polusi adalah dengan mengurangi beban Jakarta. Pak Presiden bilang bahwa salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta dengan bergeser ke ibu kota Nusantara. Kemudian juga akhirnya pernyataan ini diresponlah oleh Walhi ya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang menyayangkan pernyataan Presiden. Nah, yang Anda saksikan ini adalah tanggapan dari Walhi yang menyatakan bahwa menyayangkan pernyataan dangkal yang berusaha menyederhanakan masalah ini keluar dari seorang presiden yang pernah menjadi gubernur Jakarta. Begitu. Nah, menurut Walhi, solusi apapun ini nggak akan berguna kalau semua pihak nggak duduk bareng, lintas kementerian, kemudian Pemda Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk bahas emisi lintas batas. Jadi seharusnya presiden mengeluarkan pernyataan yang lebih solutif. Itu kritisinya ya. Nah, bicara soal solusi, apakah Jakarta sendiri tidak punya sebenarnya kebijakan selama ini sehingga polusi terus berulang muncul di Jakarta? Jawaban dari penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi adalah akan ada di bawah sebenarnya pemirsa. Saya agak serem melihat di bawah. Oke. Nah, ini dia tinggi sekali posisinya. Jadi sebenarnya tadi kita sampai mana? Oke. Pak Heru ya. Jadi Pak Heru bilang Jakarta itu setiap minggu menambah ruang terbuka hijau. Ini solusinya. Kemudian setiap kelurahan setiap 3 bulan menambah ruang terbuka hijau. Jadi Jakarta sudah mengadakan program menanam pohon untuk setiap hari Jumat untuk memperbaiki kualitas udara. Gerakan menanam pohon ini sudah dilakukan lebih
ada setahun begitu katanya, dan sudah 35.000 pohon yang ditanam. Lalu sebelahnya Anda bisa kelihatan itu ada tulisan perbanyak transportasi listrik. Ini merupakan cara gubernur juga katanya untuk mengatasi solusinya. Karena 50% menurut gubernur ini penyebabnya adalah dari sektor transportasi. Jadi diperbanyaklah kendaraan-kendaraan listrik. Begitu. Anda sudah coba pemirsa bus listriknya? Kalau belum, cobain aja karena masih sering sepi kok yang naik. Nah, bicara soal naik, kita boleh naikkan lagi kameranya? Oke. Saya nggak berani lihat ke bawah soalnya pemirsa, ini agak-agak serem ya. Oke, jadi sambil kita lanjutkan Metropedianya, saya juga akan lanjutkan ada data berikutnya. Jadi solusinya bagaimana ya supaya kita semua ini bisa ada solusinya. Oke, bentar pemirsa, saya akan ke sini dulu. Ya, hampir jatuh tadi ya. Oke, ini dia. Kita lanjutkan. Jadi cepatlah hilang begitu ya polusi ini. Jadi butuh solusi yang seperti Walhi tadi bilang, harus solutif dan jangan lempar-lemparan. Karena yang kita alami adalah kita ini engap gitu, sudah engap duluan. Jadi ada pernyataan dari ahli kesehatan bahwa solusi presiden bahwa dipindahkannya ibu kota supaya beban Jakarta ini berkurang. Tapi menurut Dr. Agus Dwi Susanto dari Rumah Sakit Persahabatan, ini bukan solusi yang panjang. Karena polusi ini bukan hanya terjadi di Jakarta dan banyak juga kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jadi bagaimana caranya? Ini membantu juga, selain Jakarta ada Surabaya, Palembang, atau Bandung gitu misalnya. Kan nggak mungkin dipindah semua ke IKN, ini juga kritisnya. Sehingga butuh solusi yang menyeluruh, jadi tidak sederhana. Karena Indonesia bukan hanya Jakarta, betul ya? Oke, terakhir kita akan turun lagi pemirsa. Jadi gini deh, karena solusinya juga masih gelap dari pemerintah, kitanya juga sudah megap-megap, kita yang jaga diri deh pemirsa. Jadi ini adalah beberapa solusi, kalau misalnya kita bisa zoom di sini. Solusi berkenaan dengan jangan anggap sepele lagi kondisi ini karena kategorinya polusinya sudah buruk sekali di Jakarta dan juga daerah sekitarnya. Anda bisa hindari dulu untuk sementara untuk olahraga di luar. Kemudian juga ada yang menyebut mulai sekarang manfaatkan penyaring udara atau air purifier, pakai masker kalau misalnya keluar. Kemudian satu hal, jaga diri. Ingat waktu kita COVID ya, banyak konsumsi vitamin dan makanan-makanan bergizi. Ini langkah kita sendiri sambil kita menunggu apa solusi nyata dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Sekian Metropedia untuk kali ini. Baik, saya kembalikan ke rekan Marcel. Jadi saya juga mengajak Anda, jadi karena kita tadi membahasnya adalah solusinya belum ada, jadi saya ngajak Anda juga untuk jaga diri ya. Marcel, bagaimana kita meminum vitamin dan lainnya, begitu. Ya, benar sekali Anggi, saya setuju bahwa antisipasi pribadi ini juga tetap perlu untuk kita lakukannya sambil menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk bisa mengatasi masalah kualitas udara buruk ini. Jaga diri juga Anggi dan pemirsa, terima kasih untuk pemaparan Anda, Anggi Hasibuan.